Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh Bapak Fikri Fakrihins MPDI selaku pengampuh matkul studi hadis yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fuidatun Nafisah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 9 di minggu lalu yang membahas tentang cara mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Nah, jadi mengajarkan hadis kepada anak usia dini itu tidak bisa disamakan seperti kita mengajarkan hadis kepada orang dewasa, karena dunia anak itu adalah dunia bermain, cerita, dan musik atau lagu. Jadi kita sebagai guru itu harus lewat cara-cara yang mereka sukai biar si anak-anak di sini bisa menerima dan paham isi hadis dengan senang hati. Nah, yang pertama di sini kita bisa menggunakan kisah dan dongeng yang berbasis hadis, karena anak kecil itu kan biasanya suka mendengar cerita. Nah, kita sebagai guru itu kalau bisalah gitu menyisipkan isi hadis dalam cerita yang menyentuh kepada anak-anak. Nanti anak-anak tersebut akan menjadi lebih mudah faham dan mengingat maknanya. Nah, di sini saya menemukan hadis tentang jujur yang bunyinya, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Nah, misalnya nih ya, kita sebagai guru itu kalau mau mengajarkan hadis tentang kejujuran kepada anak-anak, kita itu bisa menceritakan tentang kisahnya Nabi Muhammad sejak kecil. Waktu Nabi Muhammad kecil itu kan nggak pernah bohong, jadi kita tuh bisa menceritakan kepada anak-anak dan bisa menyelipkan hadis tersebut. Nanti si anak tersebut akan menjadi ingat bahwa kejujuran itu penting, karena tokoh yang ada di dalam cerita itu bisa menjadi panutan bagi kita semua. Jadi kalau kita mau cerita kepada anak-anak agar anak-anak itu bisa memperhatikan gitu, jangan cuman ngomong saja. Kita itu bisa memakai boneka tangan atau gambar gitu, bisa menggunakan intonasi suara yang menarik. Nah, itu lebih menarik anak-anak untuk lebih baik mendengarkan kita gitu. Kemudian yang kedua di sini bisa menggunakan nyanyian atau permainan agar lebih menarik ya. Kenapa? Ya karena anak-anak itu kan biasanya cepat bosan kalau cuma disuruh duduk, diem, dengerin gitu. Nah, anak-anak itu kan bisa menjadi bosan kepada anak-anak, mengganggu fokus lah kalau cuma disuruh diem dengerin, itu anak-anak tuh bosan gitu. Tapi kalau kita mengajarkan hadisnya itu diselingin dengan nyanyi-nyanyi atau lagu, atau kita jadikan permainan, nah mereka di sini malah akan lebih menjadi senang dan hafal tanpa mereka sadari bahwasanya mereka itu sedang belajar gitu. Nah, jadi anak-anak di sini bukan cuma hafal lagunya saja kan, tapi juga hafal hadis yang kita ajarkan barusan gitu. Nah, misalnya contoh hadisnya tentang tidur yang bunyinya, jika salah seseorang dari kalian hendak tidur, hendaklah ia berbaring di sisi kanan lalu membaca doa. Nah, kita sebagai guru itu tidak jangan langsung mengajarkan membaca hadis ini. Kita sebagai guru itu harus kreatif. Jadi kita itu misal contohnya ini bermain tebak-tebak. Ayo, di sini Bunda mau nanya, kalau kita itu mau tidur, kita itu biasanya baca apa ya gitu. Nah, maka anak di sini akan menjawab, doa mau tidur Bunda. Pasti seperti itu. Bisa juga dengan cara mengajarkan adab dan doa-doa harian dari hadis, karena adab dan doa-doa harian itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari anak. Nah, kalau anak itu terbiasa dari kecil, itu akan melekat sampai besar. Anak-anak itu akan ingat gitu. Nah, misal contohnya kalau kita dari kecil itu mengajarkan anak kalau mau masuk jeding membaca doa, itu anak-anak itu pasti ingat gitu. Kemudian kalau kita tuh mengajarkan kepada anak-anak kalau makan itu duduk baca bismillah, tidak boleh menyela makanan, insya Allah anak-anak itu akan ingat sampai dewasa nantinya. Jadi kita sebagai guru kalau mau mengajarkan hadis kepada anak-anak itu harus dengan cara yang menyenangkan,
Karena ya gitu, kalau kita hanya menonton saja, anak di sini akan merasa bosan gitu kan, nggak mau fokus. Nah, jadi 3 cara yang saya jelaskan barusan, cara yang terbaik buat mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Yang pertama itu dengan cerita atau dongeng, yang kedua dengan nyanyi atau bermain, dan yang ketiga dengan doa dan adab harian. Jadi anak-anak di sini tidak butuh penghafal hadis saja, akan tapi butuh pendidik yang sabar dan memberi keteladanan dari hadis itu sendiri. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.